Nah pacarnya nih nyusul si Cowoknya. cowoknya. Nah yang pas nyusul masih ada. Nah yang pas mau ke atasnya lagi nih, Ceweknya hilang. tiba-tiba ceweknya hilang. Kan udah dihijab, hijabnya udah dibuka, udah tahu. Nah, seketika itu murid tersebut langsung tersedih, gemetar ini kenapa ya? Kok bisa tahu gitu? Jadi shock gitu. Alright bro, kembali lagi bersama gue ya di episode ke-18 ya guys ya. Yang dimana ya sebelumnya kita udah 17 episode ya. Nah di sini gue sebelum melanjut ke episode ke-18 ya, izin memperkenalkan ya, ini gue menambah salah satu host di podcast gue kali ini, yang dimana dia pun teman dan kerabat gue juga. Boleh silakan perkenalkan dulu. Iya, halo guys. Selamat sore semuanya. Ya, gue Hana Fauzia dari PAI. Oh, lu anak PAI. Oh iya dong. Kampus mana nih? Kampus yang terkenal se-Bandung Timur. Sebandung Timur ya? Apa tuh kalau boleh tahu? UIN SGDBDG. Wadas, boleh ya, WN menyala bro. Oke, jadi kenapa gue menambahkan host sebagai peneman gue nanti ketika acara podcast berlangsung. Dan dia pun karena teman gue juga, satu universitas juga ya. Yang dimana di tema kali ini tuh agak sedikit berbeda dari podcast-podcast sebelumnya. Yang dimana kita di podcast sebelumnya kan biasa membahas sejarah Indonesia, sejarah di luar Indonesia, maupun sejarah keuangan dan lain-lainnya. Itu kan kita selalu bahas di podcast sebelumnya ya, walaupun secara seringkas dan secara simpel. Nah, materi atau tema kali ini yang akan gue bawakan sih sepertinya hal mistis ya. Hal mistis yang dimana di Indonesia itu sangat familiar. Gimana sih menurut tuh hal mistis di Indonesia? Yang kita tahu ya umumnya tuh hal mistis tuh pasti dihubungkan dengan suatu agama atau suatu budaya, suatu suku, kayak gitu. Di Indonesia banyak banget yang seperti itu ya? Banyak banget. Oh, oke lah kalau gitu kita langsung saja. Gue sudah mengundang narasumber yang sangat compatible, sangat ganteng dan soft spoken ya kalau kalian tahu ya guys. Sangat mistis. Dia tuh sangat menguasai dan sesuai lah dengan keilmuannya, atau dia sangat cukup menguasai materinya guys ya. Dan kebetulan salah satu sohibnya ini teman gue nih, satu universitas biasa. Langsung aja kita panggil kali ya narasumber kita nih. Boleh saja lah narasumber kita sambut untuk masuk ke stage podcast. Tepuk tangannya dulu. Oke. Assalamualaikum semuanya. Ini siapa Mas Paras? Ya benar. Ini saya gue men. Saya dulu ya. Woi. Sebelum kita masuki materi, kita itu dulu lah, sapa-sapa tipis dulu nggak sih? Ya kan ya. Kebetulan kita satu alma mater ya bro ya. Dari UN kan? Dari UN gua bro. Oke. Kita bolehlah diperkenalkan dulu. Di mic-nya udah nyala belum? Silakan dicoba. Udah ya? Udah nyala. Silakan perkenalkan dulu dari mana jurusannya dan namanya. Oke, ini sebelumnya terima kasih banyak nih gue ya diundang di podcast kali ini nih. Ya tadi seperti yang dikatakan gue satu alma mater ya sama saya. Gue dari UN. Oh ya, UN. UN Bandung, jurusannya PAI itu. Nama gue Pairus ya. Oh, Nama gue Pairus. Mungkin dia udah kenal nama gue. oh Pairus. Oke, Ya. salam kenal ya saudara Pairus. Ini silakan Sohib lu juga. Oke, terima kasih Oh iya, oh ini ya sopan kepada kita harus sedikit sopan. host ada yang lembut ya. sangat gagah luar biasa ya. Terima kasih sudah Terima kasih, mengundang terima kami berdua. Oke, perkenalkan saya Aim Aminul Haq. Kebetulan saya juga sohibnya dari Pairus, satu alma mater juga sama di UN Sunan Gunung Jati Bandung. Namun saya pernah lihat nih saudari Hana. Oh, Pernah lihat juga kenal. pernah kenal. Pernah kenal gitu. Oh, Iya. oh, ya wajar lah satu alma mater, satu Iya. PAI kecuali gua kan. Iya, gua kan bukan anak PAI nih. Jurusan kampus 1 biasa, Ilkom. Ya kampus satu banget. Iya sih, boleh. Oke, terima kasih ya, saudara Aim dan Abang Pairus ya, abang-abangan PAI yang dimana sohibnya co-host gua nih, Bro Hana. Ya. Oke bang, sebelum juga kita melanturkan terima kasih ya yang sudah memberikan meluangkan waktu untuk datang ke podcast hari ini. Yang dimana kami sudah membawakan tema, boleh di openingkan dulu saudara Hana untuk memulai podcast kita. Untuk pembahasan awalnya nih, kira-kira mistis itu apa sih menurut Abang Aim dan Abang
Kairos. Kita kedepannya tidak salah persepsi gitu. Nah, karena hal mistis dan hal mistis yang suka digabung-gabungkan sama agama dan budaya itu di Indonesia sangat banyak ya, Bro Hana ya. Sering lah kita melihat, tapi kita tuh agak bertanya-tanya dan kita pun tidak bisa menjawabnya atau tidak tahu untuk menjawabnya seperti apa dan menanggapinya bagaimana. Jadi sebelum lebih dalam kita harus tahu dulu lah mistis tuh apa sih dan ketersambungannya dengan agama dan budaya seperti apa. Begitu ya? Betul. Silakan Pak Irus yang mungkin mau menjawab. Ya. Kalau menurut gue ya, seperti yang lu tahu aja bro. Lu kalau mandang mistis tuh gimana bro? Hal yang Sangat goib gitu kan ya? kayak apa di luar pikiran itu, di luar nalar manusia. Ya karena pengertian mistis itu sendiri kan, kalau dari secara bahasanya aja nih, bisa diartikan dengan rahasia atau tersembunyi gitu loh. Oh, Ya dengan definisi seperti itu aja semua orang udah tahu gitu loh. Bahwasanya mistis itu sangat tidak bisa diceritakan dengan logis nih, dengan akal pikiran gitu. gitu. Nah, seperti halnya gini. Kalau misalnya di dalam konteks agama gitu, kita belum ke budaya dulu ya, ke agama gitu. Kalau misalnya di dalam agama Islam gitu. Kan mistis itu tadi definisinya tersembunyi atau rahasia gitu, yang tidak bisa dijelaskan secara logis gitu kan. Nah, kalau misalnya kita ke sinambungkan dengan agama, lu tahu nggak kalau misalnya Nabi Muhammad itu kan menerima wahyu. Lu tahu nggak cara Nabi Muhammad menerima wahyunya itu gimana? Nah itu gue nggak tahu, mungkin bro, gue tahu nggak nih? Kalau menurut lu gimana? Kalau gue sih jujur nggak tahu ya. Menerima wahyunya gue pernah dengar disamakan oleh malaikat. Ah. Tapi suatu makhluk gaib juga ya. Iya, makhluk gaib juga pasti. Nah makanya kan yang tadi dibilang kalau saya mistis itu kan rahasia gitu. Kita pun nggak tahu kan kalau misalnya di agama Islam Nabi Muhammad itu gimana sih cara beliau itu menerima wahyu dari malaikat Jibril gitu kan. Kita nggak tahu karena kan tersembunyi. Terus juga rahasia gitu. Nah, dan juga kita nggak bisa secara logis memikirkan bahwasanya Nabi Muhammad tuh menerima wahyu seperti ini. Kan nggak bisa dipikir secara logis. Rasional ya. Nah, secara rasional nggak bisa. Nah, makanya mistis itu sendiri kalau di dalam agama Islam itu adalah sesuatu yang tidak bisa diukur dengan akal pikiran kita gitu. Nah, kalau misalnya nih disambungkan kepada budaya lah misalnya, yang kita tahu nih tentang mistis gitu ya. Kalau menurut tuh nih bro nih, mistis itu, lu langsung menuju ke daerah mana bro? Yang misalnya banyak yang sering banget Jawa mistis. sih, Jawa kan ya? pastinya ya. Jawa tuh mistisnya kental banget gak sih? Banyak banget film-film sekarang horor Nah. itu pertama kan budaya Jawa. Nah itu Bener apalagi film-film yang horor-horor yang berbau-bau Ya, hal-hal persepsi orang itu memandang Jawa tuh masih banyak hal seperti itu. Nah. Apalagi kalau masih kental banget lah pokoknya di Jawa. Nah, itu salah satu budaya yang ada di Jawa gitu. Mistis itu udah jadi sebuah hal yang biasa. Karena misalnya di budaya Jawa gitu, saya pernah dengar bahwasanya jangan keluar malam-malam. Gimana tuh? Kalau Iya misalnya udah mulai maghrib nih, nggak boleh keluar malam-malam gitu. Alasannya kenapa itu? Itu juga nggak tahu ya. Itu kan menjadi sebuah budaya ya. Dan kita pun nggak tahu alasannya gitu. Kenapa nggak boleh orang keluar malam? Padahal mah ada yang bilang mah gini, kalau misalnya keluar malam-malam tuh takutnya dicolong wewe gombel gitu kan misalnya ya. Itu zaman kita kecil dulu gitu sama orang tua suka beli gituin enggak? Enggak sih. Itu kan terdengar sangat mistis. Oh, jadi kita mandang mistis itu wah, satu hal yang goib gitu. Takut lah. Budaya tuh di Jawa salah satunya. Kalau misalnya di Kalimantan gitu. Lu tau nggak di Kalimantan tuh apa? Budaya mistisnya apa di Kalimantan? Kuyang. Bener banget kuyang. Yang palanya doang itu ya. Palanya doang tuh. Itu gua nggak tahu tuh. Maksudnya itu realnya gua sempat lihat di FYP TikTok kata ada tuh. Nah, itu gua kurang tahu ya. Kalau soalnya gua belum pernah sih ke Kalimantan. Gua baru denger aja. Soalnya kan mereka menganggap seperti mistis itu budaya, hal-hal yang goib itu adalah sebuah budaya gitu. Bahwasanya kita nggak boleh yang namanya melebihi batas dengan mistis tersebut gitu. Harus dihormati dengan mistis itu gitu. Kita harus patut lah ya. Kita tuh harus patut sama mistis tersebut lah. Kalau menurut gua mah gitu ya. Kalau menurut gua mistis itu adalah suatu hal yang tersembunyi gitu. Yang tersembunyi terus yang rahasia. Nah, kalau secara umumnya kan mistis bisa diartikan suatu hal yang tidak bisa diukur dengan akal pikiran kita gitu. Iya, paham. Jadi
Gimana nih? Coba lu bisa simpulin gak sih apa itu mistis yang tadi disampaikan oleh Bro Virus nih? Ya setangkap lu aja lah. Ya, yang tadi bisa disangkut pautkan sama budaya juga. Boleh lah. Yang gue tangkap ya dari pendapat Abang Virus ini ya, hal mistis itu adalah suatu hal yang memang rahasia, bersifat rahasia dan memang harus dihormati gitu. Benar banget, harus dihormati. Iya betul. Ya itu sih untuk kesimpulan keseluruhannya. Menurut mungkin ya dari teman saya nih punya pengetahuan yang beda Perspektif mungkin. lain ya Ah, mungkin. Gimana? Ada apa mau Coba. menambahkan atau boleh silakan lah. Mantap ini Ah, jangan canggung-canggung lah abang siapa? Aim ya. Aim. Jadi gini, Anak pendidikan agama Islam banget. untuk hal mistis ini memang betul yang dikatakan oleh rekan saya bahwa adalah gimana ya, mistis itu yang dirahasiakan. Jadi tidak dapat dijangkau dengan akal rasional. Itu kalau kalau dipikirkan terus itu kayak ke apa? Sendiri ya. Pusing sendiri. Bakal ya. Bakal. Karena sulit lah Iya, sulit karena sulit dijangkau gitu. dijangkau sebagai manusia. Iya, dan kita selaku orang Islam, selaku orang mukmin ya harus meyakini gitu. Karena kan dalam rukun iman pun ada iman kepada Allah, kepada malaikat, rasul, hari kiamat. Itu kan hari kiamat kan belum terjadi gitu kan, dan kita harus meyakini itu kan termasuk hal-hal Masuk. goib juga kan, di Al-Qur'an juga ada. Benar. Ayat itu apa teh? Yang alladzina amanu bil goib itu ya. Bil goib yuqimus shalah, harus beriman kepada hal goib itu. Maka itu sumbernya. Dalam Al-Quran juga ada yang Dijelaskan hal goib itu kan Anak termasuk lain. hal-hal yang Sangat mistis sangat gitu. Iya, serem. gitu. Jadi ya gitulah, tidak bisa dijangkau dengan akal rasional, tapi kita harus meyakini terus. Iya, betul. Terus kenapa tadi dikatakan dalam budaya-budaya itu, terutama di Jawa kan, katanya ada apa yang hal kalau keluar maghrib itu gak boleh gitu kan, apa nanti dampaknya bakal diculik oleh kelong ataupun apalah gitu sejenisnya. Nah itu karena terbentuk dari keyakinan, karena keyakinan dalam hati ataupun pikiran-pikirannya yang bukan halusinasi, bukannya yang mendoktrin dia, akal pikiran dan hati dia akhirnya ketarik gitu, hal-hal yang mistis ketarik, jadi makanya jadi nyata. Padahal kalau kita berpikir hal positif itu tidak mungkin sih. Iya. Menurut saya seperti itu gitu. Keren ya. Tapi sering ada apa ya, pembicaraan bahwa saya suka ngeliat makhluk itu gimana? Oke, kalau hal-hal seseorang bisa melihat makhluk halus itu bisa, karena itu berarti sudah dibukakan kasyafnya sama Allah gitu. Udah dibukakan hijabnya. Jadi ketika Allah membukakan hijab itu kepada seorang hambanya, ya dia bisa melihat hal-hal yang goib ataupun perilaku seseorang gitu. Makanya ya hanya orang-orang pilihan atau apa ya disebutnya indigo ya. Iya, namanya indigo yang bisa melihat hal-hal yang mistis. Gitu. Iya sih Pak, kayaknya pembahasan kita bakal lebih dalam lagi ya mungkin ya. Karena tadi sudah dilemparkan dalil, Bro. Dalil. Gimana? Anak PAI masih bangga nih. Saya buka nih. Emang mainnya dalil kalau PA itu. Oh, serem, Bro, boleh. Tapi kalau gua analogikan sama seperti kayak tradisi kayak yang terciptanya 1000 candi dalam satu malam itu termasuk ya? Termasuk ya? Termasuk itu Termasuk ya, Roro mistis. Jonggrang Karena gitu kan ya. dipikir-pikir 1000 candi satu malam, Bro. Ah, ah. Rumah aja satu belum jadi. Gitu kan? Iya, Rumah aja satu belum jadi, ini 1000 gitu. Nggak mungkin. Nah, itu salah satunya gambarannya. iya. Nah, tadi kan kita udah dapat lah ya tentang mistis filsafat itu gimana, dan korelasi dan kesinambungan sama budaya dan agama itu tadi sangat mantep lah, Bro. Nah, kalau udah mendengar dari dalil dan agama tadi, udah membawa sumbernya dari Al-Qur'an gitu, kita perlu tahu juga nggak sih, siapa tahu ada tokoh-tokohnya dari pemuka agama, apalagi kita sebagai kampus Islam UIN SGDBDG ya. Kita harus tahu dulu nih tokoh dan sumbernya itu siapa sih yang patut kita ketahui, kayak filsuf yang membahas tentang mistis yang mempersangkutkan keagamaan. Mungkin ada yang tahu dari kalian. Nah, kalau gue sih jujur kurang tahu ya. Gini bro. Jadi untuk tokoh-tokoh dalam hal mistis ini saya kaitkan dengan tokoh-tokoh Islam ya. Ya, boleh. Seperti Boleh contoh banget, bro. Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali itu adalah seorang filsuf, seorang filsuf. Dia juga orang sufi. Sufi. Iya, orang sufi. Bisa Iya. apa tuh sufi? Secara
Simpel ya. Sufi Eh, dan bagaimana? Sufi itu berarti dia menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan maksiat. Artinya di sana membersihkan jiwanya lah. Anak Gitu. PA ini, Itu Bos. orang yang sufi jadi dijaga gitu jiwanya. Jadi itu contohnya tokohnya Al-Ghazali seorang sufi. Lalu kenapa dikaitkan dengan hal mistis? Karena gini, dari sumber-sumber mistis itu yang saya ketahui dalam perspektif Islam itu ada ilham, kasyaf, zauk, sama ma'rifah. Ma'rifah. Nah. Gue sering denger Ma'rifah, Bro. Iya, Ya, lu pernah denger gak? Pernah, cuma nggak paham arti Tap- apa sih. Iya, tapi lu mondok kan dulunya? Apa SMA? Mondok ya, pasti tau lah Gitu. kalau anak mondok ya. ini belum selesai nih Silakan, ceritanya. Nah, Soalnya ini nih, gini. Soalnya nih, gue belum pernah nanya, jadi gue sedikit lah merilekskan. Iya, Oke, penasaran gini. soalnya nih pembahasan. Dari kan tadi sumber-sumber Islam ada ini ya, ada ilham. Nah, saya kaitkan dengan Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali itu ketika apa ya, sedang ada masalah dalam fikih ketika itu masalahnya itu tentang air yang kejatuhan benda suci. Lalu dia merenung apakah ini air tuh jadi najis atau enggak gitu. Dia merenung ini jadi najis atau enggak ya. Dia kebingungan. Akhirnya ketika malam hari beliau Imam Al-Ghazali itu bermunajat dan berdoa gitu. Seketika itu diberikan ilham gitu sama Allah. Jadi ada keyakinan dalam diberikan langsung ke hatinya Imam Al-Ghazali bahwa ya tidak suci tidak najis gitu kecuali emang air yang suci kejatuhan benda najis baru akan najis. Nah, gitu. Itu ilham. Ilham ya. Iya, langsung dan ilham itu hanya diberikan kepada orang-orang pilihan Allah gitu. Iya. Tidak semuanya dan berarti orang-orang kayak kita nih belum tentu ya? ya bisa. Jauh ya. Bisa, tapi harus benar-benar bersih gitu hatinya. Oh, jauh ya. Gitu. Masih kotor ya dikit ya. Gitu kalau soal ilham, dan ilham itu beda sama wahyu. Wahyu itu kan Itu. apa ya, hanya diberikan kepada para nabi wahyu itu, sedangkan ilham kepada orang-orang yang soleh yang bersih hatinya gitu. Itu dari sumber-sumber pengetahuan mistis lah. Kemudian ada lagi bro, Apa tuh? Kata tadi ada 4 ya? iya Apa sumbernya. Oke. Terus Iya nih. dari ilham itu ada Agak sedikit tegang, ada zauk, maknyos. ada rasa zauk. Zauk itu rasa mahabbah, rasa kerinduan. Nah, contoh nih, kalau Hana nih lagi punya pasangan nggak? Jangan rindu, Eh, bro. apa tuh? Rindunya. Lagi LDR misalkan Lagi itu LDR ya? rindu gitu kan? Rasakan zauknya. Gini, kita tahu bahwa seseorang ketika dekat dengan Tuhannya bahwa bakal merasakan kerinduan. Cinta mati lah. Iya, ketika contoh Pairus lah. Pairus itu sudah deket banget gitu dengan Allah. Ketika itu sedang membaca ayat Al-Quran pun, ketika ayat-ayat dibunyikan ayat tentang surga, neraka ataupun azab, ya hatinya akan bergetar. Oh, deketnya tuh bukan berarti konteksnya deket mau dicabut kan? Ya bukan Takutnya gitu. kan. Maksudnya rasa Kita hope-nya, harus takutnya. menjelaskan, takutnya para penonton salah mendeskripsi. Iya, perasaan Iya. takutnya deket sama Allah. Wah, gua mau dicabut nih lah. Bukan. Harus diluruskan gitu ya. Iya, jadi maksud dekat dengan Allah tuh hubungan dengan Allah, interaksi dengan Allah tuh Interaksi gitu. kan Jadi kuncinya ya. iya, makanya orang-orang yang sudah dekat gitu, ketika dibacakan ayat suci Al-Quran yang misalnya tentang azab, dia hatinya langsung bergetar, sedih gitu. Iya, ada rasa takutnya, ada rasa rindu, mungkin ingin bertemu langsung dengan sang penciptanya. Itu dari zauk, rasa Jauh. rasa ingin kerinduan lah. Pokoknya gini, dianalogikan orang yang zauk itu seperti orang yang madu, tapi madu tidak bisa dicicipi kecuali orang yang mencicipi gitu. Misalnya saya mencicipi madu kan, Oke. ya pasti saya tahu dong hasilnya, rasanya manis. Pairus belum ngerasain madu, dia gak bakal tahu. Gak bakal tahu ya, gak Iya, gitu. Jadi rasa zauk itu gitulah. Kita harus mencicipi dulu ya, merasa. Iya, harus ada rasa ketersinambungan gitu Yang intinya. manis tuh madu, bukan kamu. Nah, gitu. Zauk itu ada rasa keterikatan. Kemudian ada lagi, yang ketiga. Oh, yang ketiga. Iya, ada kasyaf ini. Kasyaf ini yang tadi udah dibahas sebelumnya. Ketika dibukakan pintu hatinya, pokoknya kasyaf itu dibukakan semua hijabnya. Hijabnya dibukakan oleh Allah. Ketika itu ada kisah siapa ya? Oh iya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani.
Ya. Syekh Abdul Qadir Al Jailani. Tahu kan? Gue tahu. Tahu. Ahmad Nyandak Dhani anaknya. Hah? Anaknya Ahmad Dhani namanya Abdul Qadir Jailani. Bukan, beda lagi ini Bukan Syekh. anaknya Beda. Ahmad Dhani itu mah Gini, L. ini ketika ini ya. Sidul, bukan. Ini Syekh Abdul Qadir Al Jailani Qaddasallahu sirroh. Ah. Ulama bro, jangan Iya, ulama besar itu, jangan main-main. jangan main-main sama ulama. Orang sufi itu, orang filsuf. Nah, ketika itu Syekh Abdul Qadir itu ketika sudah dibukakan hijabnya sama Allah, dia bisa melihat perilaku seseorang. Perilaku Keren banget ya. Iya, hatinya bisa diketahui. Wow. Cuma dari melihat. Iya, contoh gini, ada ceritanya. Ketika itu Syekh Abdul Qadir kan punya murid ya. Nah, muridnya itu pengen tahu Syekh Abdul Qadir Jailani itu betul-betul wali atau enggak sih? Oh ya. Iya gitu. Jadi untuk dia Mau pengen ngetes juga. pengen iya betul pengen ngetes. Jadi murid itu pengen ngetes Abdul Qadir. Iya. Gitu. Salat ya. Hah? Salat. Bukan iya salat Ya, kalau nggak salah. Salat ya. Salat. Gini ceritanya tuh. Lanjut. Pokoknya ingin ngetes lah kewaliannya Syekh Abdul Qadir Jailani. Ketika itu dalam hatinya si murid tersebut, saya mau datang ke Syekh Abdul Qadir Jailani dengan sembunyi-sembunyi apa ya? Bukan sembunyi-sembunyi. Padahal dalam hatinya itu ya pengen ngetes doang gitu. Udah apa ya? Udah nyempilin niat buruknya gitu di hatinya dalam hatinya. Dan Nah, seolah-olah mau membuktikan bahwa Syekh Iya. ini benar kasyaf apa enggak gitu. Ya. Jadi makanya dia ada rencana. iya ada Gua mau rencana. ngetes nih, bener nggak nih? Valid nggak nih? Gitu ya. Gitu. Nah, Oh, ketika itu datang beneran sampai datang ke tuh. depan Syekh Abdul Qadir Jailani. Ketika itu langsung Syekh Abdul Qadir gini nanya, luruskan niatmu, Cina. Langsung bilang gitu. Langsung Paham nggak? langsung Iya. To the point, bro. Langsung Iya. ditembak, luruskan Langsung. niatmu. Itu kan udah dihijab, hijabnya udah dibuka, udah tahu. Tahu gitu ya. Nah, seketika itu murid tersebut langsung tersedih, gemetar ini kenapa ya? Kok bisa tahu gitu? Jadi shock gitu. Akhirnya dia yakin tahu tuh apa? Iya, langsung. Ketahuan, oh bener nih gitu. Oh iya, langsung di sana muridnya tersebut langsung meminta maaf ke Syekh Abdul Qadir Jailani. Ayo, Gitu. Dosen pembimbing kalau ada kayak gitu gimana? Mantap ya. Makanya apa ya? Iya, jangan langsung Kita jangan apa ya? Memandang seseorang itu jangan sebelah mata lah gitu. Harus berhati-hati gitu. Diam itu bisa jadi mematikan gitu. Gitu. Makanya ada quotes, jadilah pendiam yang disegani, jangan jadi orang gila yang apa? apa tuh? Kan ente yang punya quote gimana sih? Lupa Aduh. lagi, gak jadi. Nggak jadi ya. Gak jadi. Oke, Nanti, terusin. ya. Nanti Tadi ditulis apa? di bawah Iya, ya. siap. Tadi ada apa? Kasyaf tentang Syekh Abdul Qadir Jailani. Yang terakhir nih ada Apa tuh yang yang terakhir? paling tinggi ini, Mak. paling tinggi Iya, tingkatannya. tingkatannya. Dari keempat yang tadi udah jelasin. Betul. Wow, gila, amazing. Tahu gak? Bagus banget itu bahasanya. Apa? Ya, itu ma'rifatullah. Ma'rifah, bro. Iya. Ini Ma'rifah tuh kayak pernah dengar gue juga. Ngeri banget orang-orang yang marifat itu karena apa ya? Karena udah rasa mendalam banget dalam hatinya itu. Udah ada apa ya? Udah kayak gembok gitu. Udah digembok, udah dikunci. klop banget lah Nah, ya. betul. Udah Udah klop. keren banget nih. Udah klop banget gitu. Orang-orang yang marifat itu apa ya? Bukan tidak akan takut gitu akan berbuat kemaksiatan karena ketika berbuat kesalahan sekecil apapun gitu, dia akan merasa sedih banget gitu. Apalagi apa ya? Kalau dalam rasa hatinya sudah merasa jauh gitu, itu kan merasa rindu dengan Allah gitu. Gitu Berarti pokoknya ilmu marifat itu paling Orang-orang tinggi. Itu ada paling tinggi berat ya tingkatnya. Ah, ah. Udah benar-benar suci banget ya. Iya, Nggak ada niat kotor sedikit pun ya. iya gitu. Tapi chance kita bisa nggak kayak gitu? Bisa, ada tahapan-tahapannya itu ada tazkiyatun Tahapannya? nafs, Oh, ada tahapan. membersihkan diri itu. Contoh sederhananya mungkin misalnya dari perkataan lah, kita jarang sering bohong gitu, harus bohong, bro. jujur Oh, lu banget ya? gitu. Kalau masih bohong ya masih jauh dong. Masih jauh ya kalau Iya, masih Kalian jangan jauh. nggak bohong kalau mau jadi orang makrifat. Contohnya mau jogging pagi tapi nggak jadi. Nah, Aduh. itu kalau teman kalian nih ada ngajak besok jogging kuy, jangan percaya. Orang kayak gitu biasa sering bohong, guys. Ya, jangan percaya. Oke. Nah, itu sepengetahuan gue sih dari tentang Marifat. sumber-sumber Oh ya. pengetahuan mistis itu tadi apa? Ada marifat, kasyaf, zauq, ilham, iya, zauq. Zauk. Udah. Kemudian tadi ada apa? Syekh Abdul Qadir Jailani. Salah satu tokohnya. Iya, yang Al-Ghazali. oleh Sohib saya, bro. Aim.
Gitu. Aim. Wah, El soft spoken, bro. Aim itu kalau bahasa Sunda tahu gak? Naon eta? Artinya embung. Embung. Embung itu tidak mau. Wah, iya. Gitu. Pantesan tadi diajak diundang agak sedikit ngaret ya. Tadi sempet Ya mohon Aduh. maaf. bro, sorry agak ngaret. Aduh, padahal kita udah dari tadi dulu. Ya sorry banget tadi ada keperluan mendadak gitu Ada yang keperluan tidak ya, bisa betul. ditinggalkan gitu. Siap lah. Ini pembahasan yang sangat mes banget sih, bro. Banyak banget yang kita ambil ya. Filsafat mistis yang dikorelasikan kebudayaan dan keagamaan. Beserta tadi tokoh-tokohnya gitu. Gimana nih tanggapan lu? Tingkatannya. Iya, tingkatannya dari ada Ma'rifah, ada Zahuk, Jauh. Zauk ya, Zauk tuh. Wah. Gimana nih tanggapan lu atas persepsi dari mereka semua? Apalagi nih anak PHI, UIN, kampus top nomor di Bandung, bro. Se-Bandung Timur. Nomor UIN, bro. Coba gimana? PTKIN nomor 1 tahu. Oh iya. UIN Bandung. Iya. PTKIN nomor 1. Iya. Wih, gokil, beli applause dulu buat UIN. Gokil ya, gokil. Lagi gini tahu gak? Apa tuh? PAI itu tiap tahunnya pendaftar paling banyak. Oh, Sekarang berarti aja peringkat ketiga. sekarang nih. Iya sekarang biasanya berapa pertama biasanya. Gokil. Tapi kan ini kasih ini lah, kasih iya kesempatan. kasih Buat kesempatan jurusan yang lain. Tapi Oh. heran aja gitu. Setiap tahunnya pasti PAI itu pendaftar paling banyak. Wen, ya kisah Wen ya jurnal bisa jadi top 3. Wen ya anak jurnal jadi bisa top 3. Duh, Gitu. gokil lah. Bangga nih lo ya. Bangga dong. Bangga ya. Gimana nih lu udah kan ini sohib lu nih satu jurusan alma mater PAI. Tanggapannya gimana nih? Lu agak sedikit seneng kah atau kagum kah atau gimana? Gimana coba. Kita udah denger lah semua tadi bagaimana cara berbicaranya, bagaimana pendapatnya itu keren banget sih. Keren banget ya. Keren Apalagi banget. mistis-mistis. Sangat mendalam, sangat bisa dipahami. Jadi kita bisa paham, kita bisa mengerti apa saja tadi tingkatan-tingkatan untuk menuju ke ya ke tingkat ma'rifatullah itu, masya Allah. Apalagi itu hal mistis yang dikorelasikan dengan agama yang dikira tuh awalnya kayak masa iya gitu ya. Ternyata ada landasannya, bro. Ada tokohnya. Kalau dipikir nggak mungkin kan? Iya, kayak gitu. Ternyata ada dari mau itu dengan kesinambungan agama dan budaya gitu. Ternyata ada. Mungkin keren ya. Jadi yang terakhir ya kita ada satu pertanyaan lagi gitu kan. Pertanyaan lagi buat kalian nih terkait masih dengan hal mistis juga mungkin lebih kekinian yang dimana relevansinya tuh seperti apa sih di era modern sekarang nih gitu kan terkait materi tadi atau tema yang tadi kalian bicarakan ya. Karena kalau dipikirkan kalau zaman sekarang emang masih ada Iya. masih berhubungan dengan hal mistis. Dan gitu Relevan nggak? dan manusia tuh gimana gitu di era sekarang kan mungkin ada yang belum tahu atau kurang tahu atau kurang paham mungkin gitu ada kan kita juga nggak tahu. Oke, kalau tentang relevansinya ya di zaman sekarang, menurut saya itu ya dasarnya dulu harus benar-benar yakin gitu. Ada hal gaib itu ada gitu, benar adanya. Dan hal di zaman modern ini sebenarnya udah tergantikan mungkin sama AI ya. Tapi hal-hal yang gaib juga mungkin terganti. Benar, bro. Ini kan Benar, mistis. anjir. Iya. Karena sekarang udah gokil banget ya. Gini pokoknya gimana ya? Kita intinya jangan berpikiran kosong supaya tidak tidak kerasukan, bro. Itu bahaya banget. Masukan, bro, bahaya. Iya. kesurupan, anjay. Itu karena pikiran kosong jadi masuk itu. Setan masuknya. Gitu, intinya jangan pikiran yang kosong lah. Bising. Jujur ya, Iya. sorry. Tapi jujur pernah sering penasaran karena belum seumur hidup belum pernah melihat orang kesurupan itu seperti apa. Iya. Terus jadinya saya suka menantang diri sendiri gitu kayak mau coba bengong lama. Lu mau kesurupan, bro? Mau coba bengong lama kira-kira bakal dimasukin gak ya, tapi alhamdulillah masih dijaga sampai sekarang belum pernah. Kuat berarti. Iya. Roman. Menanggapi hal itu ya sebenarnya gak ada kerjaan banget tahu. Iya, Gitu. Pengen dirasukin orang mah gak mau Orang kerasuk. nggak mau, pengen sehat, pengen bisa kuliah ya kan. Bisa Iya. belajar kan kesurupan. Jangan Aneh. itu jangan mencari Ada. kesalahan orang lain lah Iya. intinya. Jangan diganggu, biasa aja Biasa. gitu ya. Menurut saya ya, untuk hal-hal yang percaya kayak gitu untuk zaman sekarang sudah tidak relevan lagi sih menurut saya. Misalnya
Nanti ini soalnya cuek ya kayaknya. mistis ini berarti nanti kalau hal-hal percaya misalkan hal mistis ini bisa membuat kita kaya misalkan ya. Oh, Itu kan bisa jadi musyrik nantinya. iya dukun. Iya gitu. Misalkan orang-orang Iya, ada sekarang dipakai seperti itu ya. orang-orang sekarang mungkin masih ada nih. Orang-orang di zaman modern sekarang gini masih ada yang percaya dengan batu akik misalnya atau datang ke dukun orang. Oke. Jadi kan zaman sekarang itu mungkin ada orang bukan mungkin lagi ya, banyak orang yang percaya dengan batu akik, pergi ke orang pintar gitu kan. Itu kan apa gitu ya? Sudah Mesin jualan. iya, udah gak relevan lah zaman sekarang mah. Zaman sekarang ya. Iya, udah kayak ketinggalan zaman, beneran. Sekarang mah yang penting kita Katrol banget. mensucikan diri lah untuk Iya. melakukan hal-hal yang sesuai dianjurkan oleh umat muslim lah. Iya, Nggak gitu. usah kemana-mana. Pengen kaya ke dukun. Nah. Dukunnya aja miskin ya. Kalau misalkan dukunnya kalau misalkan minta kaya ke dukun, harusnya dukunnya harus kaya. Harus kaya, iya harus gitu Logika kudunya. gitu sih. Itu masuk sih. Betul. Itu mungkin tanggapan dari saya. Sekarang kita denger ya, Bro Pairus. Coba. Udah gatel ya, pengen mengungkapkan aspirasinya terhadap relevansi di era modern sekarang nih. Coba silakan. Oke, gini. Tadi yang kata bro gua bilang itu emang bener gitu. Kalau misalnya hal mistis di zaman sekarang itu kalau dipresentasikan ya menurut gua hanya beberapa persen doang gitu. Hanya misalnya 40% lah kita katakan. Ya memang hal-hal kayak gitu kan kita menganggapnya bahwa udah nggak zaman lagi ya. Tapi kita harus meyakini gitu. Dan menghormati karena emang di Al-Quran juga ada gitu bahwasanya hal-hal mistis itu di apa kita katakanlah hal mistis itu jin gitu ya, misalnya jin. Nah, di dalam Al-Quran itu jin itu emang disuruh gitu buat ganggu kita gitu. Ya dalam artian setiap kita kemana itu pasti akan ada jin kita yang akan mengganggu gitu. Nah itu ya kalau misalnya kita yakini itu harus kita yakini. Tapi kalau misalnya relevan apa enggak ya? Jin korin. Jin korin. Apa tuh jin korin? Korin. Ada yang menyerupai, ada yang baik, ada yang buruk gitu. Kan kalau nggak salah korin itu bahasa Arabnya artinya dekat. Dekat ya benar. Kayak aneh banget nih. Gokil ya. Nah itu jadi mistis ini. Kalau misalnya tadi dibilang itu udah nggak relevan, memang betul nggak relevan. Tapi masih ada gitu bro. Di zaman sekarang masih ada gitu ya. Iya masih. Tadi aja ya. Belum lama lah dari gua datang ke podcast ini ada cerita gitu ya di gunung mana tadi Cikuray. Di Gunung Cikuray itu ada yang hilang gitu. Itu kan satu hal yang mistis gitu ya. Hilangnya tuh hilang gimana tanpa gimana? Sedangkan kita aja nggak tahu ya hilangnya gimana. Jadi tuh katanya dia naik turun semua penanggung jawab kayak Basarnas semuanya udah nyari. Jadi ketika dia mau ngedaki tuh bro, ngedaki. yang pas mau ngedaki dia tuh sama pacarnya, sama temennya dua kan. Nah, yang pas sama pacar sama temennya dua, dia udah jalan duluan lah. Nah, pacarnya nih nyusul si cowoknya. Nah, yang pas nyusul masih ada. Nah, yang pas mau ke atasnya lagi nih, Ceweknya hilang. tiba-tiba ceweknya hilang. Itu kan itu jelas Nah, itu kan kita nggak tahu. Alam gak sih? Kita nggak tahu Itu lah ya. itu apa kita nggak tahu dia emang kesasar atau emang diculik sama hal-hal yang mistis begitu kan? Tahu dia Kita nggak kayak, tahu. aduh nunggu pacarnya lama kemana dulu. Nah, kan. itu Kita nggak tahu juga. kita nggak tahu. Jadi memang kita masih harus meyakini sih ya. Masih ada yang namanya kayak gitu. Walaupun di era sekarang udah nggak ya jadul banget bro. Ya. Masih Tapi kayak berbasis teknologi. iya bro. kayak yang tadi aja dibilang mau jadi kaya ngapain ke dukun ya? Iya. Kerja bos. Kerja gitu. Nah tapi gue masih percaya nih yang namanya santet. Kalau menurut lo gimana? Lo masih percaya nggak sama santet? Santet tuh bro, gimana tuh? Menurut lo Percaya banget gimana? sih, karena kadang ada orang yang sakit, dia sakit tapi ketika dibawa ke rumah sakit tidak ada diagnosisnya gitu. Iya, apa kan? sakitnya. Padahal organnya mungkin pas diperiksa Baik-baik aja kan, tapi nggak tahu dari apa disakitnya kan. Nah, Karena apa sakitnya nggak tahu, tapi dia terbaring lemah gitu loh. Kayak kata-kata. Oh itu santet kayak gitu ya? Santet. Jadi kalau di ronsen dicek dokter nggak ngapa-ngapa, tapi dirasain tuh kayak sakit gitu. gitu. Oh santet. Pas diperiksa nggak ada apa-apa. Gimana tuh? Coba. Nah, kalau menurut gua kan kalau kita pikir-pikir nih, kok ada ya gitu ya. Tapi kan kita harus meyakini gitu kan, memang ada gitu. Yang hal-hal tersebut bahwasanya santet menyantet orang tuh ada. Bahwa temen mak gua juga pernah waktu itu kesantet. Nyokap lu kesantet? Temennya bro.
temen Temen ibu nyokap gua. nih, ya. Temen ibu gua tuh jadi guru bareng lah. Jadi santet bro sama keluarganya sendiri. Nggak, Aduh, Iri. Heeh. Karena iri apa? karena mungkin karena iri. iri ya, aduh jangan ya, Nah, teman-teman. akhirnya Jangan iri, apa? teman-teman ya. Akhirnya meninggal. Jangan iri. Gua kasihannya meninggal gitu. Sampai meninggal. Sampai Sampai meninggal. meninggal, Bro. Nah, Nah, di situ tuh gua tiba-tiba nanya diri gua, kok ada ya masih hal-hal gitu masih ada ya. Padahal udah di zaman sekarang tuh Canggih kayak ini. udah canggih ini kan masih ada yang zaman-zaman kuno gitu. Nah, makanya kalau direlevansiin tuh di zaman sekarang tuh kayak beberapa persen doang gitu. Kita emang udah nggak relevan sih, tapi memang kita harus masih meyakini bahwasanya yang mistis-mistis itu masih ada gitu lah. Itu sih kalau menurut gua itu. Oke sih. Kayak udah panjang lebar ya, mau dari awal sampai akhir sampai di era sekarang, dari awalnya kayak gimana dan sekarang pandangannya seperti apa gitu. Wah, sangat menguras pikiran dan tak ke sini. Kalau pikiran kembali kayak nggak mungkin hal itu masih ada. Iya. Nggak masuk nalar. Mung- mistis ya, sangat menarik. Mungkin kalau dari gue sih nggak ada lagi ya, mungkin dari Bro Hana mungkin. Udah sangat mendalam Sangat sekali mendalam ya? pembahasannya. Oke lah, kalau gitu mungkin gue bisa simpulkan dari pembahasan ini yang mengenai filsafat mistis yang berkesinambungan dengan agama, budaya, dan relevansi di era modern sekarang tuh. Yang tadi gue tangkap mistis tuh hal yang goib yang tersembunyi dan tidak dapat dijangkau dari akal pikiran sehat manusia gitu kan. Yang dimana kesinambungan dengan budaya dan agama itu tadi udah dijelaskan contohnya dan seperti apanya. Salah satu contoh tadi ada pembuatan candi 1000, candi satu malam itu kan salah satu budaya dari Jawa Tengah ya. Jawa Tengah ya? Benar. Jogja ya? Ah, iya, tuh. Dan agamanya tuh ada salah satu ada Ma'rifah, Zauk ya. Apa? Zauk. Nah, itu salah satu contohnya keagamaan, filsafat mistis di kesinambungan dengan keagamaan. Tadi salah contohnya yang tokohnya yaitu Imam Al-Ghazali. Nah, tuh. Dan relevansinya salah satu tadi di era yang begitu modern tapi masih ada hal-hal santet seperti kita mau ke dukun pengen minta kaya gitu kan, salah satunya di era modern sekarang. Wah, mungkin gue jadi banyak nambah wawasan nih bro, mengundang anak PAI gila, jadi gue banyak nambah poin plus buat pengetahuan agama gue nih. Kalau dilihat mungkin terima kasih banget sih. Aduh, jadi sekian lama banyaknya aus gue bro. Almasum is best. Ya, jangan lupa beli Almasum 3.000. Minum dulu guys, sorry ada satu nih. Sorry banget ya. Apa lagi puasa? PAI bos. Di puasa sekarang hari Kamis. PAI puasa hari Kamis gua. Aduh, sorry banget, Bro. Aduh, Oke. Oke, mungkin ada yang ingin disampaikan lagi dari kalian, Bro, atau mau mengundang pesan-pesan dan kesan-kesannya untuk para penonton yang nanti akan menonton mungkin, atau gimana? Silakan. Berapa sepatah dua kata, quotes per quotes gitu, ini nggak apa-apa. Ya, jadi kalau menurut gua dipanggilnya ke podcast ini ya, misalnya menceritakan tentang hal mistis itu menurut gua kalau di zaman sekarang gitu, kita tarik aja ke zaman sekarang. Itu kayak udah kayak nggak etis gitu. Tapi kita harus masih mempercayainya. Kalau menurut gua gitu. Karena kan sekarang zamannya udah canggih banget, Bro. Jadi untuk apa gitu kita masih percaya dengan hal-hal gituan. Tapi kita tetap Harus meyakini. Ya, walaupun kita walaupun kita menganggap bahwa itu udah jadul banget, tapi kita harus masih meyakini. Kalau menurut gue sih itu. Mungkin Bro Aim ada tangga sekata patah dua kata. Dari saya apa ya? Dari misal dari menanggapi hal santet mungkin ya saya memberikan tips-tipsnya mungkin ya. Ya, biar boleh gak tips-tipsnya buat teman-teman. Ya, nanti boleh catat nih, dengarkan. biar gak kena santet mungkin kita harus memperkuat keimanan itu yang pertama. Iman. Karena yang pertama keimanan, Bro. Dan Yang agama. Keimanan itu harus dikokohkan banget dan ketakuannya gitu harus ditingkatkan gitu. Kemudian juga pikiran kita jangan kosong. Dan hati jangan kosong. Hati pun harus terus berzikir gitu supaya terhindar dari hal-hal yang mistis gitu. Alma surat jangan putus. Iya, betul. Itu mungkin dari saya. Oke, mungkin kita tutup aja kali ya podcastnya dan sudah cukup juga. Keren ya, kita beri applause dulu untuk kita semua. Mantap. Mungkin gue sangat berterima kasih lah buat narasumber kita, anak PAI, dan ternyata sohib gue juga. Terima kasih yang sudah meluangkan waktunya, yang sudah memampaikan perspektifnya terkait hal-hal mistis dan berkesinambungan dengan agama dan budaya.
mungkin segitu saja yang bisa kita sampaikan di podcast kali ini ya. Bro. Mantap. Dan sekian. Dan mungkin kita akan tunggu di episode berikutnya dan boleh kalian merequest siapa narasumber yang bakal kita undang ya. Boleh lah ya. Kolom komentar. Iya, semua UIN kita bakalan kita undang kalau kalian Dari merekomendasikan. jurusan apa lagi? Boleh. Boleh. Ya, mungkin sekian dari kami. Kami pamit undur diri dan salam untuk semuanya. Oke, baik teman-teman sekalian yang mau nonton video ini, kami dari kelompok 11 disclaimer terlebih dahulu, yang dimana video podcast yang kami sajikan itu ada pun tutur kata yang tidak baik dan yang tidak enak didengar, mohon dimaafkan, karena video tugas yang kami buat itu sebagai salah satu penuntas tugas di mata kuliah filsafat ilmu, yang dimana kami dari kelompok 11 beranggota 5 orang, ada saudara Fairuz Saka dan saudara Hana Aulia, saudara Rami Al-Ansori, dan yang terakhir ada saudara Aim Aminul Haq. Dan di sini kami di akhir video, karena tadi awal belum memperkenalkan diri, kami izin pamit undur diri. Yang dimana kami kelompok 11, mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan dari video tersebut. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.